Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur dan ingatlah idh qala ketika berkata siapa Musa Nabi Musa liqaumi kepada kaumnya itu Bani Israel. Wa qad qutila dan sungguh telah dibunuh lahum bagi mereka siapa qatilun. Ini wazan fa'ilun. Bimakna maf'ul. Artinya yang dibunuh. La yudra yang tidak diketahui qatiluhu siapa pembunuhnya. Jadi ada qatil, ada qatil, ya. Nah, kalau qatil itu wazan fa'il. Artinya yang membunuh. Kalau qatil wazan fa'il artinya yang dibunuh. Karena itu bermakna maf'ul. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya sama, qatala yaqtulu qatlan, ya. Fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun wa dzaka qatilun bimakna maqtul. Wasa'aluhu dan mereka Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa ayyad'u'a, ya, meminta, ya. Jadi sa'ala yas'alu, su'alan wa mas'alatan itu artinya bisa bertanya, bisa juga meminta. Nah, su'al itu soal, itu bahasa Arab, ya. Soal itu kan pertanyaan. Masalah itu bahasa Arab, sama masdar, ya, dari sa'ala yas'alu, su'alan wa mas'alatan. Jadi itu keduanya masdar, ya, itu bahasa Arab. Soal itu kan pertanyaan, masalah itu permintaan, ya. Cuman kalau sudah masuk ke bahasa kita, masalah itu suka diartikannya problem. Punya masalah, punya problem. Padahal arti sebenarnya masalah adalah permintaan. Nah, punya masalah, punya permintaan. Apa masalahnya? Macam-macam. Menyampaikan masalah kepada Allah. Nah, artinya menyampaikan permintaan. Ayo sampaikan segala masalah yang ada pada diri kita, ya. Artinya kita sampaikan permintaan yang ada pada kita kepada Allah. Nah, datanglah Bani Israel itu kepada siapa? Nabi Musa. Nah, mereka meminta ayyad'u'a agar Nabi Musa berdoa Allah kepada Allah ayyubayinahu supaya Allah menjelaskannya lahum kepada mereka. Siapa yang membunuh itu? Pada'ahu maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Innallaha. Nah, jawabannya ini. Ya, setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka jawabannya innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kalian antadbahu untuk menyembelih baqaratan seekor sapi. Dalam ayat ini disebutkan esensi dari penamaan surat ini, yaitu Al-Baqarah. Kalau kita ditanya, kenapa surat ini dinamai surat Al-Baqarah?
Jawabannya ya ini. Esensinya ini. Karena dalam surat ini disebut ya, tentang Baqarah, tentang seekor sapi. Peristiwanya adalah konon dulu itu ditemukan mayat tak dikenal. Ternyata setelah diselidiki adalah korban pembunuhan. Maka terjadilah perselisihan di antara dua kubu Bani Israel. Karena si pembunuh itu membuat alibi ya, setelah korban itu dibunuh, ya, maka diletakkan mayatnya itu di halaman sebuah rumah yang ada di kubu Bani Israel yang berlainan gitu. Yang maksudnya yang berlainan dengan kubu si korban. Sehingga timbullah percekcokan. Ya. Kubu Bani Israel yang berada di tempat si korban digeletakkan itu dituduh bahwa merekalah pembunuhnya. Ya. Dengan kata lain, alibinya itu agar diberitakan bahwa itu korban pembunuhan dari kubu lawan lah, seperti itu. Nah, maka timbul pergolakan. Ya. Hampir-hampir kedua kubu itu saling menyerang. Ya. Kubu korban akan istilahnya balas dendam. Gitu kan? Sementara kubu lawan ya akan mempertahankan diri mereka karena mereka tidak membunuh, tidak melakukan pembunuhan itu. Jadi mereka difitnah. Nah, akhirnya mereka didamaikan. Maka solusinya adalah agar tidak berlanjut dengan konflik ini, nah, mereka meminta kepada Nabi Musa, coba Allah jelaskan siapa dalang dari semuanya ini, siapa pembunuhnya, ya, agar tidak larut dalam saling duga gitu, ya. Nah, ternyata di luar dugaan. Setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa itu, jawabannya Allah memerintahkan menyembelih seekor sapi. Nah, ini kan seperti tidak nyambung kan? Menanyakan pembunuh, tapi disuruh menyembelih sapi. Nyambung nggak? Nah, ini bagian dari sesuatu yang harus dijadikan renungan oleh kita. Kadang-kadang perintah itu datang kepada kita
ya, tidak nyambung dengan apa yang menjadi masalah kita. Gitu. Ya. Atau kadang-kadang malah berlawanan dengan masalah kita. Ya. Banyak, contohnya banyak. Ya. Kita minta umpamanya bagaimana agar kita mudah diberi pemahaman, mudah diberi kemampuan menghafal atau apa saja. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tidak nyambung ya, dengan permintaan kita. Nah, itu harus kita terima. Jangan mudah kita itu memutuskan. Nggak nyambung. Saya nanya ini kok jawabannya lain. Perintahnya lain. Nah, akhirnya kita malah mundur. Nah, pada akhirnya kita gagal. Jadi maksudnya adalah begini. Ketika kita itu ada permohonan kepada Allah, apakah melalui guru, apakah melalui orang tua, apakah melalui istikharah secara langsung kita meminta petunjuk Allah, terus ada jawaban yang sepertinya tidak nyambung, bahkan berlawanan dengan doa kita, itu jalani. Ya. Jalani. Karena itu adalah proses untuk mencapai apa yang menjadi kemauan kita. Paham nggak? Itu. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah ketika ditegur ya, bahwa Nabi Musa kan mengklaim dirinya waktu itu orang paling berilmu di dunia. Nah, ternyata tegur sama Allah, ada yang lebih berilmu dari kamu. Nabi Musa kan minta ditunjukkan. Kalau begitu siapa orangnya ya Allah? Tolong tunjukkan, saya mau berguru kepadanya. Kemudian Allah malah memerintahkan Nabi Musa berjalan di pinggir laut. Udah, kamu berjalan aja tuh ke pinggir laut. Itu kan sepertinya tidak nyambung. Terus contoh yang lainnya, ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah begitu berat menghadapi persoalan kaumnya, ya, bayangkan selama 950 tahun Nabi Nuh dakwah, yang mau mendengarkan dan mengikutinya itu bisa dihitung dengan jari. Kalau tidak salah hanya 8 orang, 18 orang lah. Tidak sampai puluhan, apalagi ratusan, apalagi ribuan orang. Padahal beliau dakwah tiada henti itu 950 tahun. Akhirnya, kalau bahasa Sunda itu ta'ak. Nabi Nuh ta'ak. Udah, ya Allah harus bagaimana? Nah, maka datang perintah dari Allah. Ya udah Nuh, kamu bikin perahu di atas gunung. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Perahu itu tempatnya di mana? Di laut kan. Nah, tapi Nabi Nuh disuruh Allah bikin perahunya di mana? Di atas gunung. Kan nggak nyambung. Sampai-sampai Nabi Nuh itu ya tambah dicemohkan oleh kaumnya. Wah, benar-benar Nuh gila. Masa bikin perahu di atas gunung? Untuk apa?
Kan nggak nyambung kan? Ternyata di balik itu ada rencana Allah. Ya, akan terjadi tsunami yang akhirnya air itu bisa sampai ke tempat Nabi Nuh membuat perahunya tadi di atas gunung berarti. Nah, seperti dalam kisah ini Bani Israel meminta penjelasan Allah tentang seorang pembunuh, malah disuruh menyembelih sapi. Nah, otomatis qalu mereka berkata, "Atatakhiduna huzwa?" Hei Musa, apakah engkau mau menjadikan kami ini guyonan? Mahzu'an bina. Kami mau digoyonkan oleh kamu Musa. Hai sutujibuna, kok kamu menjawab kami bisnis saya dengan seperti itu? Siapa pembunuhnya? Malah ini disuruh menyembelih sapi, apa hubungannya? Nah, qala, maka Nabi Musa menjawab, a'udzu, aku berlindung amtani'u membuat apa? Penghalang billahi dengan Allah. Min dari an aku dan minal jahilin, bahwa aku adalah bagian daripada mereka yang bodoh, al-mustahziin yang mencemohkan atau mengguyonkan. Falamma alimu, maka ketika mereka tahu annahu sungguhnya Nabi Musa azama serius. Ya. Ini bukan guyonan. Ini serius. Perintah Allah ya seperti itu. Kalau mau dikerjakan ya kerjakan, kalau enggak ya enggak. Enggak usah. Nah, kata Bani Israel mungkin ya ini karena ini enggak nyambung, ya kan? Tapi kata Nabi Musa ya, tapi ini serius gitu. Nah, qalu, maka setelah itu mereka berkata, ud'u lana, coba sekarang berdoa lagi kamu Musa bagi kami, Rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyil lana, agar menjelaskan kepada kami, mahia, sapinya yang seperti apa. Masinuha, berapa umurnya sapi itu? Ya udah, kalau ini benar perintah Allah harus menyembelih sapi, sapinya umur berapa? Qala, maka berkata siapa Musa, Nabi Musa, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, Allah berfirman, innaha sesungguhnya sapi itu baqaratun, seekor sapi laparidun yang tidak tua, musinnatun tidak terlalu berusia, wala bikrun dan tidak kanak-kanak. Ya, sebetulnya arti bikrun itu adalah gadis, perawan. Bikrun itu artinya perawan. Kalau dilihat dalam kamus bahasa Arab, ya, perawan itu apa? Bikrun. Nah, kenapa sahabat dinamai Abu Bakar? Abu Bakar itu dari bikrun. Artinya apa tadi? Perawan. Karena Abu Bakar itu punya anak perawan. Jadi Abu itu bapaknya, Bakar itu perawan. Bapaknya seorang perawan. Maksudnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Ya. Nah, jadi bapaknya seorang perawan yang akhirnya dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, maka disebut Abu Bakar. Nah, ya. Orang Arab biasanya nyebutnya bikr. Nah, itu tuh ada perawan tuh, bikr, ya. Nah, bahkan Habib itu suka guyon, bikrun dawa katanya. Perawan itu bisa jadi obat, bikrun dawa. Ajuz bala. Nah, kalau ajuz itu nenek-nenek. Kamu artikan aja sendiri. Bikrun dawa ajuz bala. Ya, perawan itu bisa jadi obat, kalau nenek-nenek malah menjadi bencana lah, seperti itu. Yang enggak jadi bencana gimana sih kalau si Rifki nanti dapatnya nenek-nenek karena kaya biar cepat dapat warisan, malah mati duluan. Setelah diperiksa ternyata keracunan.
minum susu kadaluarsa. Oke. Jadi ya gagal. Tadinya mau dapat warisan malah mati duluan. Itulah makanya nenek-nenek itu bencana itu. Nah, cari yang jadi obat itu, ya. Apa yang jadi obat itu? Iya, bikrun. Nah, akhirnya gimana? Nabi Musa menjelaskan, qala Musa, berkata Musa, inna Allah, ya, berkata, innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Jadi sapinya itu awadun, ya, yang pertengahan, ya, nisbun, sedang, baina dzalika, antara yang tua dan yang masih kecil, al-madhkuri minas sinini, ya. Fa'alu, maka silakan kerjakan oleh kalian semua, kata Nabi Musa, ma tu'marun, apa yang diperintahkan kepada kalian. Ya, bihi min dabiha, dari menyembelihnya sapi itu. Ya. Nah, inilah akibat banyak bertanya. Kalau saja Bani Israel waktu itu tidak bertanya, mereka tidak akan berat. Ya. Nah, seandainya Bani Israel itu ketika diperintahkan Allah menyembelih sapi, ya udah menyembelih aja sapi, mau jantan, mau betina, mau yang tua, mau yang muda, mau yang besar, mau yang kecil, mau anak-anak, pokoknya sapi aja disembelih, nggak usah nanya harus yang bagaimana, nggak, itu selesai permasalahan. Jadi banyak bertanya itu malah bisa menjadi masalah. Contoh, kamu kalau disuruh puasa, ya, pengen pintar, dipintarkan sama Allah, udah kamu puasa. Nah, kamu puasa aja, sehari umpamanya cukup, nggak usah kamu bertanya berapa hari. Nah, mulai berat. Jadi ditentukan. Terus puasanya nanti bukanya gimana? Nah, tambah lagi masalah. Oh, jangan yang bernyawa. Terus ukurannya gimana? Nah, tambah berat terus. Coba kalau tadi, udah kamu kalau mau pintar, kamu puasa. Nggak usah kamu bertanya. Nanti mau sehari, mau berapa hari kemampuan kamu berpuasa, bukanya bebas, nggak ada aturan, udah selesai masalah. Paham? Ya. Kamu pergi aja ke sana. Kamu lakukan ini, lakukan ini. Pokoknya nggak usah bertanya. Apa yang diperintahkan langsung kerjakan. Ya, mau nyambung mau tidak dengan masalah yang kita sampaikan, ya itu kalau udah menjadi jawabannya kerjakan. Yang penting yakin. Paham? Nah, karena banyak bertanya itu malah nanti jadi berat kepada diri kita sendiri. Kalau kita disuruh guru, disuruh orang tua, udah kerjakan. Jangan pikir mampu atau tidak, bisa atau tidak, nyambung atau tidak, nggak usah. Ya, selesaikan apa yang dipenang. Nanti jawabannya di akhir justru. Wallahu a'lam bishawab.